sangatlah tidak mungkin seseorang bisa mengalami damai yang dari Allah kalau dia tidak berdamai dengan Allah. Berarti yang utama itu apa? Berdamai dulu dengan Allah, saudara-saudara. Ketiga, saudara-saudara, bagaimana memiliki damai sejahtera itu? Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Pastikan saudara bertanya-tanya begitu. Dari tadi omong damai sejahtera, ya, dari kata Irene, ya, lalu bicara bahwa damai sejahtera yang dari Yesus tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Damai dunia dan damai Yesus itu beda. Nah, bagaimana nih untuk kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Bagaimana supaya kami bisa memiliki damai sejahtera itu yang melampaui segala akal itu bagaimana? Ya. Kita lihat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita ini kan benar bukan karena usaha kita untuk membenarkan diri. Kita dikatakan orang benar waktu kita beriman kepada Yesus. Alkitab mencatat kita dibenarkan dengan cuma-cuma tanpa bayar, saudara-saudara. Nah, waktu kita beriman kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab bilang begini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara perhatikan, kalimat damai sejahtera dengan Allah ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, damai dengan Allah, ya, dan yang kedua, damai dari Allah. Sekali lagi, kalimat damai sejahtera Allah, saudara-saudara, mempunyai dua pengertian. Damai dengan Allah, berdamai dengan Allah, dan damai dari Allah. Sangatlah tidak mungkin, saudara-saudara, seseorang bisa mengalami damai dari Allah kalau dia tidak berdamai dengan Allah. Sekali lagi, sangatlah tidak mungkin seseorang bisa mengalami damai yang dari Allah kalau dia tidak berdamai dengan Allah. Berarti yang utama itu apa? Berdamai dulu dengan Allah, saudara-saudara. Terima dulu Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam pertobatan, baru Anda bisa alami damai yang dari Allah. Bagaimana Anda bisa mengalami damai dari Allah tapi Anda tidak berdamai dengan sang sumber damai? Berarti damai dengan Allah itu penting, itu bagian pertama. Damai dengan Allah, Kolose 1 ayat 21 dan 22, perhatikan. Kolose 1 ayat 21 sampai ayat 22 dikatakan begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, perhatikan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara harus berdamai dulu dengan Allah. Nah, bagaimana caranya untuk berdamai dengan Allah? Kita beriman kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam pertobatan. Itu baru saudara bisa alami damai yang dari Allah. Kalau saudara belum berdamai dengan Allah, masih hidup dalam dosa, masih pegang kuat-kuat keinginan duniawi, keinginan daging, bagaimana saudara bisa mengalami damai yang sejati, yang dari Allah itu? Susah, saudara-saudara. Makanya di dalam Yakobus 4 ayat 4, Yakobus 4 ayat 4 bilang begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sudah lihat, siapa yang lebih cinta dunia dan keinginan-keinginan yang berlawanan dengan Tuhan, kita menjadi musuh Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Dengan kata lain, sebelum berdamai dengan Allah, saudara-saudara, kita ini musuh Allah. Karena kita menjadi sahabat dunia ini. Amin, saudara-saudara. Berdamai dulu dengan Allah, baru saudara bisa mengalami damai dari Allah. Sangatlah tidak mungkin seseorang bisa mengalami damai dari Allah kalau dia tidak berdamai dengan Allah. Makanya sekali lagi saya baca Roma 5 ayat 1 bilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita ini dibenarkan karena iman. Waktu kita percaya kepada Dia, ya, kita dibenarkan. Dan kalau kita bisa percaya kepada Dia pun atau beriman kepada Dia, iman itu dikaruniakan. Dia yang karuniakan iman itu. Dia yang karuniakan percaya itu. Makanya Filipi 1 ayat 29 bilang begini. Kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya tapi menderita. Yang pertama tuh, kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya. Berarti kita bisa percaya dan beriman. Itu dikaruniakan. Nah, waktu kita beriman kepada Dia, Alkitab bilang kita dibenarkan oleh Allah.
kita berdamai dengan Allah. Setelah itu baru ayat lanjutannya bilang begini, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera Allah atau mengalami damai sejahtera Allah atau memiliki damai sejahtera Allah kalau kita tidak berdamai dengan Allah. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, baru kita akan merasakan yang namanya damai dari Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam siapa? Dalam Kristus. Itu penting untuk saudara dan saya paham. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, lalu kita mengalami damai dari Allah, maka kita akan bisa berdamai dengan sesama. Nah, itu penting. Orang kalau tidak dekat dengan Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak berdamai dengan Tuhan, tidak berdamai dengan Allah, lalu tidak punya damai yang dari Allah itu yang sejati, itu dia hubungan dengan sesama tuh hanya bikin kacau, bikin rusak. Dia nanti jadi orang yang tidak utuh. Makanya kita diminta tuh untuk sempurna. Kata sempurna di Alkitab bukan tanpa noda, tanpa celah, sedang berbicara tentang utuh, dewasa. Nah, bagaimana mau dewasa dalam hubungan pertemanan mungkin? Itu nanti ada hal-hal yang dia seterusnya menjengkelkan. Karena memang dia tidak berdamai dengan Allah. Dia tidak pernah mengalami damai dari Allah. Dia tidak pernah berdamai dengan Allah. Tidak pernah alami damai yang dari Allah itu. Sehingga kalau dia berhubungan dengan orang lain secara sosial itu hanya bikin kacau. Orang yang berdamai dengan Allah, mengalami damai dari Allah, dia pasti bisa berdamai dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14 bilang begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi hidup damai dengan semua orang itu perintah Tuhan. Ya, bahkan Alkitab bilang berusaha. Kalau 2022 kita belum sempurna hidup damai dengan orang, 2023 minta Tuhan supaya saudara lebih luar biasa lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau ada persoalan ya saudara-saudara, duduk baik-baik selesaikan persoalan ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Yang berikut penting, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mungkin Anda berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa mengampuni sesama. Susah untuk saya mengampuni sesama karena apa yang dia lakukan kepada saya itu sakit sekali. Dan saya tidak bisa lupa. Saya tidak bisa lupa dia. Saya tidak bisa ampuni dia. Ampuni. Kalau saudara tidak bisa ampuni, saudara dikatakan pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Toh? 1 Yohanes 3 ayat 15 dengan cepat. Saya baca sekali lagi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak perlu Anda ambil pisau, tikam orang, lalu orang mati, lalu saudara dikatakan pembunuh. Ya. Dengan Anda benci orang saja, tidak ampuni dia, dikatakan Anda menjadi pembunuh manusia. Jadi lebih baik saudara ampuni. Jangan simpan sampah di hati. Amin. Kalau mantanmu menyakitimu, buang dia di tempat sampah. Maksudnya sampah itu dibuang di tempat sampah. Jangan buang di hati. Bikin sakit saudara. Yang berikut, kalau Anda bilang bagaimana supaya saya bisa mengampuni? Ingat, Yesus saja mengampuni kamu. Kalau Yesus bisa mengampuni seluruh dosamu, kesalahanmu, kamu pun harus bisa mengampuni orang lain. Dan dengar baik, itu hanya mungkin terjadi kalau Anda berdamai dengan Allah, mengalami damai dari Allah. Saudara pasti bisa damai dengan sesama atau mengasihi sesama. Sehingga John Calvin bilang begini, tidak ada metode lain yang bisa membebaskan kita dari ketidaktenangan kecuali kita kembali berdamai dengan Allah. Sekali lagi, tidak ada metode lain yang bisa membebaskan kita dari ketidaktenangan kecuali kita kembali berdamai dengan Allah. Tetap jaga damai itu, karena damai itu mahal, damai tidak bisa beli dengan uang. Hanya berhubungan dengan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara-saudara.